Sidang pra-peradilan pembongkaran makam palsu Winongan yang dijadikan tersangkanya adalah Gustom dan juga Gus Puja terbongkar semua kebohongan polisi dalam persidangan pra-peradilan tersebut. Ternyata semua yang dikatakan oleh polisi tidak sesuai dengan bukti-bukti nyata yang ada. Oleh karena itu, penangkapan dan penahanan Gus Puja dan juga Gustom tidak layak untuk ditangkap dan ditahan oleh polisi karena tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Lagian juga itu makam adalah makam palsu yang dibuat oleh imigran Habib Yaman untuk menghapus sejarah bangsa Nusantara. TV Al-Waha, Hot Inspiration. Saudara, ini ada buku bagus karya Kang Bahril Ulum, 7 rumus sukses mahadasyat. Saya rekomkan untuk para nadiyin kepada bangsa Indonesia semuanya miliki buku ini. Di sini ada motivasi bagaimana menghormati waktu, time frame. Sehari orang bisa bekerja menghasilkan triliunan dolar. Tapi uang triliunan dolar itu tidak akan pernah mampu mengembalikan waktu sedetik pun. Kata orang Jawa, waktu itu kejam. Bagai petara kala, diibaratkan wayang petara kala. Semua dimakan. Ilaladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Ini pegangannya. Kang Bahril Ulum, Al-Waha, memang Indonesia. Hari ini adalah sidang keempat ya, atau ketiga ya. Ini hari ini adalah hari keempat. Agenda hari ini adalah pembuktian, khususnya pemeriksaan saksi. Tadi kami sebagai pemohon itu menghadirkan 2 saksi fakta ya. Kemudian dari termohon menghadirkan 1 saksi fakta dan 1 saksi ahli. Ingin saya sampaikan bahwa tadi waktu kami melakukan pemeriksaan saksi, ada 1 saksi adalah keluarga inti yang selama ini tinggal bersama dengan pemohon, dalam hal ini Gustom, yang menyatakan, yang menerangkan bahwa kesaksiannya yang bersangkutan tidak diberitahu bahwa Gustom itu ditangkap. Alih-alih ditangkap, tapi keluarga inti yang tinggal satu rumah itu diberitahu bahwa Gustom diamankan. Ya, tapi faktanya kemudian Gustom ditahan, keluarga inti baru tahu 4 hari setelah proses penangkapan. Jadi selama 4 hari ditangkap, diamankan di Polda, keluarga inti baru tahu. Satu itu. Yang kedua, saksi yang kami hadirkan menerangkan kaitannya dengan status tanah di pemakaman. Yang bersangkutan kebetulan warga yang mulai lahir sampai dengan sekarang ini tinggal dan besar di Winongan Kidul, ya. Yang pada intinya yang bersangkutan menerangkan bahwa pemakaman umum di situ adalah pemakaman di sana adalah pemakaman umum, bukan pemakaman milik keluarga. Satu itu ya. Kemudian tadi kalau mengamati persidangan saksi dari pihak termohon tadi membawa 1 saksi fakta, kemudian 1 saksi ahli. Yang paling menarik yang kami soroti tadi pada saat melakukan pemeriksaan saksi yang ditunjukkan adanya ada 1 foto yang dijadikan alat bukti oleh termohon. Sekali lagi, ada foto yang dijadikan alat bukti oleh termohon, yang menurut klaim termohon, foto itu adalah foto Gustom. Ya, foto itu adalah foto Gustom yang sedang melakukan pembongkaran makam. Ya, setelah foto itu ditunjukkan terhadap seluruh saksi, baik saksi kami sebagai saksi pemohon dua-duanya, maupun saksi yang dihadirkan oleh termohon, dua-duanya mengatakan bahwa foto itu bukanlah foto pemohon, bukan foto Gustom, tapi foto pihak lain. Itu mungkin yang ingin kami sampaikan. Itu penangkapan itu harusnya bagaimana? Kalau prosedur yang sah itu ya, prosedur sah penangkapan saya pikir tadi ahli juga sudah menyampaikan bahwa seseorang ditangkap itu pertama harus ada penyidikan ya, harus ada penyidikan, dan termohon mengklaim bahwa itu sudah dilakukan penyidikan. Yang kedua tentu harus ditunjukkan surat perintah penangkapan ya. Alih-alih ditunjukkan, pemohon mengklaim tidak pernah ditunjukkan surat perintah penangkapan ya. Tadi ada saksi yang dihadirkan oleh termohon ya. Ya, beliau adalah kapasitasnya sebagai perangkat desa yang selama ini mendampingi para termohon melakukan penangkapan, mengklaim bahwa saksi itu tidak pernah melihat adanya surat perintah penangkapan, walaupun kemudian dari satu sisi dia mengklaim mendengar itu adalah penangkapan ya. Tapi fakta pemeriksaan saksi menerangkan bahwa tidak melihat surat perintah penangkapan. Ya,
mungkin nambahi terkait prosedur penangkapan harusnya itu kan sesuai dengan SOP yang berjalan. Nah, ini salah satunya yang kita amati tadi sebagaimana penjelasan dari Profesor Ahli ya tadi. ahli tadi, ya, dari saksi ahli tadi mengatakan bahwa surat penangkapan itu harus diterima oleh si tersangka dan juga tembusannya itu wajib, bahasanya harus ditembuskan kepada keluarganya. Akan tetapi beliau sebagai istri selama ini hingga hari yang 30 ini tidak pernah menerima surat tembusan penangkapan dari pihak kepolisian. Ini merupakan tindakan sewenang-wenang dan ini tadi juga sudah dijawab oleh saksi ahli dalam hal ini. Ada konsekuensi, ya kan? Nah, begitu juga gini, kita tidak patah semangat. Kita akan memperjuangkan nasib Gustom dan teman-teman yang lainnya. Jadi pasal 170 ini menurut kami memang kurang layak untuk diterapkan. Ya. Terima kasih. Itu surat keterangan pertama menjelaskan satu bahwasanya status area makam itu adalah makam umum bukan pribadi. Kedua, di area situ mengakomodir makam untuk 3 desa, yaitu Winongan Kidul, Winongan Lor, dan Bandaran. Ketiga, di makam itulah sebagian itu ada disebutkan di situ bahwasanya menurut surat keterangan itu ada komplek pemakaman keluarga Habib Ahmad bin siapa tadi? Ya, Umar bin pelapor. Pelapor. Jadi setelah kita cross check, kita tanya saksi, ternyata tidak ada komplek pemakaman untuk para keluarga Habib, itu nggak ada di situ. Yang ada hanya bangunan satu itu. Jadi tidak ada di situ makam umum, ya semuanya boleh di situ. Cuma di situ tidak ada yang bisa mengklaim bahwasanya ini komplek pemakaman untuk keluarga tertentu. Seperti itu surat keterangan. Ya, Tambi. Iya. Ini merupakan sebuah yang tadi dijadikan katanya sebagai dasar tahun 2025. Ini tertanggal tanggal 2. Ya. Ini merupakan surat keterangan ya tentang satu status makam itu. Yang kedua, orang-orang yang dimakamkan di komplek bukan komplek, di Cukup itu. Jadi ini bukan legal standing. Ya. Iya. Perlu diingat. Ini merupakan ilegal, bangunan ilegal yang tidak sah. Yang harusnya pemerintah ini turun tangan dong untuk menormalisasi hal ini. Demikian, terima kasih. Sungguh membuat kaget kita semua karena ternyata makam yang diklaim sebagai kakeknya Umar bin Hafidz itu adalah makam palsu. Dan ini bukan sembarangan, ini ada saksinya. Orang yang menjadi saksi bahwa makam Habib yang ada di Winongan Serambi itu adalah makam palsu, dia tahu persis karena seluruh keluarga leluhurnya dimakamkan di makam Winongan Serambi tersebut. Menurutnya dari mbah buyut-buyutnya sejak tahun 633 sudah dimakamkan di makam Winongan Serambi. Dan beliau sangat tahu bahwa semenjak dia kecil sampai dewasa sampai setua ini tidak pernah ada Habib dikuburkan di makam Serambi Winongan tersebut. Yang artinya makam Habib yang diklaim sebagai kakeknya Umar bin Hafidz itu adalah makam palsu. Wahai Pak Kapolres Pasuruan dan juga Pak Bupati Pasuruan, janganlah kalian mengkhianati bangsa ini dengan membela penjajah pemalsu sejarah bangsa Nusantara. Karena nanti anak cucu kita, anak cucu bangsa Nusantara akan kehilangan sejarah bangsanya jika Pak Kapolres Pasuruan dan juga Bupati Pasuruan diam saja dengan pemalsuan sejarah ini dan justru malah membela para penjajah pemalsu sejarah bangsa. Maka dengan itu, wahai Kapolres Pasuruan, Kapolda Jawa Timur, Bupati Pasuruan, sadarlah bahwa kita anak bangsa pribumi Nusantara harus dengan sungguh-sungguh menjaga bangsa Nusantara kita dari penjajahan asing, termasuk dengan apa yang dilakukan oleh para Habib Yaman dengan memalsukan sejarah yang ada di Winongan Serambi. Jadi saya terkala kecil ya sering dolan di sana. Main-main ke sana. Iya, dolan di sana. Karena di sana ada makbaronya termasuk Leluhur jenengan? leluhur saya. Buyut ya? Mbak buyutnya dari mbak buyut saya. Jadi ayah saya Raden Mas Ahlan Sumadi Nggih. bin Raden Mas Arjas bin Kiai Haji Raden Mas Ahmad Tamim. Nah, istrinya Mbak Yai Tamim ini adalah Nyai Sofia. Oh, Nyai Sofia. Iya, Nyai Sofia.
Yang memang kebetulan Mbak Buyut saya dari Mbak Putri memang Raden Ayu Sofia Sayyid Zen 3. Sunan Gunung Jati 3 itu Mbah Buyut saya. Istrinya Raden Qasim atau Sunan Derajat. Jadi Mbak Tamim ini, Mbak Yai Tamim ini bin Arif. Setelah itu bin Alawi, bin Abdurrahman. Bin Alawi tapi bukan Bani Alawi. Bukan nama saja. Nama saja. Nggih. Abdurrahman. Bin Alawi, bin Abdurrahman, bin Hasan, bin Abu Dzarrin. Nah, Mbak Abu Dzarrin ini makamnya ada di situ. Tapi nggak dijungkup ya? Enggak. Biasa nggih? Biasa. Abu Dzarrin, bin Sulaiman, bin Syarifuddin, bin Ibrahim, bin Pangeran Suryo Anom. Atau Sayyid Muhammad yang makamnya kumpul dengan Mbak Ampel itu di sini. Nah, Pangeran Suryo Anom ini putranya Pangeran Taranggono. Pangeran Taranggono atau terkenal dengan Sayyid Muhammad Arif atau Raden Muhammad Arif, putranya Raden Qasim dari Nyai Raden Ayu Sofia bin Sayyid Zain atau Gunung Jati 3. Jadi di situ di Serambi itu, jadi sudah mulai zaman dulu, ini sudah 40 ya adipati lah kalau dulu itu, sampai kepada Gus Irsad Yusuf itu kalau tidak keliru yang ke 39 mungkin 39 40 Bupati Pasuruan. Jadi mulai Pangeran Darmoyudo 1, 2, 3 sampai kepada Suropati. Suropati kalau tidak keliru yang kelima, pemimpin Pasuruan. Setelah itu sampai Adipati Aryo Niti Adiningrat. Oh, nggih, Aryo Niti Adiningrat. Nah, di sini ini Adipati Aryo Niti Adiningrat ini atau Haryo Niti Adiningrat ini 1, 2, 3, 4 ini putranya Raden Ayu Beri. Raden Ayu Beri ini bin Raden Qasim. Pak Sunan Derajat. Pak Sunan Derajat. Jadi di situ itu banyak duriannya, Ampel, Giri, Derajat, Giri, ada di situ semuanya. Gunung Jati. Gunung Jati. Karena sudah Giri itu juga nyambung ke Derajat juga. Besanan. Iya, dari Derajat juga di situ. Setelah itu juga Cangaan, Bangil, Pondok Tua juga leluhurnya juga di situ banyak. Berarti makam ini kemungkinan besar sudah ada sejak 1600 Masehi. 1633. 1633. Para pemirsa semua. Adipati pertama itu Pangeran Darmoyudo itu sudah ada makam itu. 1633. Nggih. Saya sudah 60 tahun. Dulu saya sering ke situ saya. Loh, kok moro-moro ada ini berarti ini sekitar ya 4 atau 5 tahun lah barusan ini. Yang megah itu kemiran 2020, sebelumnya sudah dimulai dari tiang-tiang biasa, terus atap biasa 2010-an, 2009. Enggak, dulu udah ada. Jadi saya kalau ke situ udah ada. Jadi saya kalau non sewu, kalau dulu waktu saya masih remaja main di situ, kalau ayah saya cerita nih, kayaknya mbah-mbahmu, mbah buyutmu banyak di sini. Tapi biasa semua ya, nggak dicungkup, nggak dikijing. Seperti Mbah Yai Soleh, Mbah Yai Musa, biasa-biasa saja. Biasa. Yang benar gitu ya, nggih. Jadi memang di situ ada apa? Batu nisan yang lama yang kuno-kuno ada di situ. Batu asli, batu ala Mataraman Islam ada di situ. Jadi dulu saya waktu kecil kalau main di situ takut angker. Itu angker. Dan tidak ada itu. Moro-moro kalau sekarang terus ada makamnya buyutnya Abdullah bin Hadan, aneh. Buyutnya Habib Umar. Setelah itu punya anak katanya ibunya Habib Umar bin Hafid. Loh, dari mana data ini? Data ini dari mana? Tidak bisa meletakkan makam berdasarkan mimpi, tidak bisa. Karena di situ itu makam-makam leluhur pesantren di Pasuruan ada di situ banyak. Ada Mbah Soleh, ada duriannya Bani Musa, ada Bani Tamim seperti kayak di situ Bani Tamim. Ada Bani Musa, Bani Soleh, Bani Tamim banyak di situ karena memang
bersambung dengan pernikahan, dan itu muaranya nanti ke Sejumadil Kubro. Durriyah Wali Songo rata-rata mayoritas ada di situ ya ini. Iya. Belum lagi yang warga sekitar situ sendiri ini. Ini kan luasnya perkiraan 1 hektar dikurangi Masjid Baitul Atiq, perkiraan ya masih ada 8.000 meter persegian lah ya, itu termasuk luas ya ini. Nah ini rencana kalau tidak terjadi seperti ini ya, maka benar-benar makam-makam Yaimu, saya Soleh, makam-makam sesepuh-sesepuh jenengan termasuk Bani Tamim, Bani Semendi dan lain sebagainya nanti akan kalah, tertindas, tertindih, hilang, semua dihapus dari sejarah. Iya, jadi di sini ini ada makam-makam kuno di sini yang ada di sini makam-makam kuno di dalam. Diperkirakan sekitar yang dihancurkan kemarin sama Mas Tom ya dan Mas Gondrong ini, sekitarnya ini berarti ada makam-makam yang bukan makam Habib ya, yang dihilangkan berarti. Iya ada. Ditumpuk begitu saja, dikerami begitu saja nih. Karena kalau saya lihat sebelum tahun 2010 itu sudah ada fotonya, tidak seperti yang sekarang ini, jelas beda. Berarti ini bisa dikatakan kejahatan transnasional dan internasional untuk mengaburkan sejarah, menguburkan para pelaku sejarah dan mengaburkan asal usulnya sejarah. Jadi ini sebuah pelanggaran besar, kejahatan besar yang harus dihapuskan ya, penjajahan ini dari muka bumi Indonesia karena berbahaya. Beliau menjadi saksinya, leluhur beliaunya ada di sekitar sini, tapi ini kok begitu megah langsung mendirikan bangunan seakan-akan ini tanah miliknya, milik leluhurnya. Ini termasuk bagian daripada serakah. Jadi seharusnya aparat itu melihat akar masalahnya. Jangan hanya akibatnya, tapi sebabnya dulu dipelajari gitu. Jadi berbeda antara pembongkaran dengan perusakan lain. Nah kalau rumah saya itu bukan dibongkar, dirusak. Karena milik pribadi. Nah kalau memang dimakamkan di tanah lain, tidak ada persoalan. Nah ini tanahnya Non Sewu, ini tanah kampung, bukan tanah milik pribadi. Terus moro-moro ada makamnya orang Tarim, orang Hadramaut. Kan super aneh kalau ini. Namanya dimiripkan ya, Habib Soleh bin Ahmad Al-Hadar untuk menutup Romo Yai Soleh. Nah inilah menjadi persoalan. Jadi memang seharusnya aparat itu paling tidak tabayun akar persoalannya di mana. Jadi ini tidak ada dulu, ini tidak ada. Saya saja sudah 60 tahun ini saya. 60 tahun. Jadi wahai warga Pasuruan, ayo sing sadar, beliau ini menjadi saksi kunci. Ya tidak hanya beliaunya, Gus Suadi, Gus Huda, semuanya sudah tahu. Kenapa kok berani membongkar cungkup makam ini? Karena ada alasannya. Nggak mungkin beliau-beliau atau mereka-mereka itu orang yang nggak ngerti apa-apa, pasti tahu sejarahnya. Termasuk diantaranya adalah makam Habib Soleh bin Ahmad Al-Hadar ini. Dari mana jeluntrungnya kok sampai belakrak atau Winongan gitu loh. Ada katanya mendatangi kawannya atau murid gurunya yang bernama Habib Syekh Al-Hasni ya. Ada ini Habib Syekh Al-Hasni yang ada di sana itu. Tidak ada ya, kalau memang ada ya kurun barusan saja. Kalau di situ tidak ada, karena termasuk di situ baik itu Mbah Soleh Semendi, Mbah Wali Amin di Sedengan itu, mbah saya juga itu, Mbah Boyo juga, Mbah Wali Amin itu. Jadi ayah itu lahir di situ, ayah saya di Sedengan. Sedengan dengan Winongan ya dekat. 3 kilo itu paling. Yang Rangga itu ibu saya, umi saya. Itu bin Sayyid Kendar, ibu saya. Itu umi saya. Jadi memang mulai dulu sudah ada. Kalau saya main di situ, saya sepedaan, pancal itu
ada berapa puluh tahun yang lalu ya kalau main di situ kalau Winongan, karena di situ itu Winongan itu memang termasuk turun-turunnya Mbah Supo, adiknya Kanjeng Sunan Kalijogo. Iya, karena di situ itu terkenal membuat keris Winongan ini. Jadi terkenal keris Winongan ya. Pemirsa ini tahu bagaimana keturunannya Empu Supo ini ada juga di Mang Baroh itu. Ada perkawinan. Sekarang SPayLater bisa digunakan untuk pembayaran kris. Buka aplikasi ShopeePay, pastiin SPayLaternya udah aktif. Perkawinan. Termasuk di situ Mbah, kalau tidak keliru siapa dulu, kalau tidak keliru yang pinter buat keris itu Mbah Yaison Haji apa siapa di situ itu. Ini itu keturunannya Mbah Supo, Mbah Yai Supo. Itu banyak tokoh-tokoh di situ. Jadi di situ tuh luar biasa itu Winongan. Berarti itu. Ini bahasa Arabnya itu su'ul adab, bahasa Inggrisnya itu kurang ajar ya. Ini bahasa Inggrisnya kurang ajar. Tapi ini bahasa Arabnya su'ul adab. Berani mendirikan megah seperti ini, mau menguasai wilayah. Makbaroh saja kuasai. Dan nuan sewu ini di pinggirnya ini menjadi jalan kan, masya Allah. Oke, orang mau ke sana mesti lewat sini ya. Iya. Berarti yang kelanggai makamnya Yai Musa, Yai Soleh dan Yai. Ya bantu banyak. Okay. Nah ini Pak Polisi, pengumuman Pak Bupati. Lihat ini, beliau tidak hanya beliau, kami akan datangkan berapa saksi yang dibutuhkan. Orang asli sana yang tidak dari golongan yang nggak tahu loh ya. Kalau wawancara dengan pengurus masjid Baitul Atiq yang sepuh, lu nggak ngerti sejarah apa-apa ya. Itu Habib Sopo, dari mana, siapa Habibnya, sejarah latar belakang masa hidupnya seperti apa, nggak ngerti. Pokoknya Habib Duriyai Kanjeng Nabi, tidak sudah. Ini namanya informasi yang tidak objektif ya. Jadi Pak Bupati pengumuman, Pak Kapolres, Pak Kapolsek ya, ayo KP Muspika, semua Pak Camat ya, Pak Lurah semua, ayo bangkit bela bangsamu sendiri. Sementara 2 orang yang ditahan di Polda, masih di Polda nggak masalah, nggak apa-apa, tapi harus dikeluarkan demi kebenaran. Kalau nggak, sampai ke meja pengadilan saya siap datang. Saya akan siap menjelaskan siapa Pak Alawi itu dan berbagai macam sumber yang kami dapatkan langsung dari narasumber yang asli yang memiliki ahli waris dari kuburan Winongan Serambi ini. Jadi begitu Pak Polisi. Jadi jangan ikuti para penjajah-penjajah itu, termasuk diantaranya Dik Muhibul Aman Ali bersama dengan Dik Abu Bakar Assegaf datang ke polsek menghasut, mempropaganda warga yang nggak ngerti apa-apa. Oh, itu menghancurkan makam Habib. Loh, jangan begitu, masalahnya dulu terangkan sebabnya apa sehingga menjadi akibat seperti itu. Ini namanya orang cerdas gitu loh, dalam menyikapi segala macam masalah itu. Ya kalau langsung nuduh mau propaganda, mengumumkan perang, dipindah ke Madura, dipindah ke Kalimantan sana, ya adu domba itu namanya. Mengadu domba sesama anak bangsa, menjelek-jelekan Gus Nur, Gus Huda, Gus Soadi. Waduh, salah besar itu. Kalau Gus Soadi Abu Amar sudah mau ngamuk, dulu itu preman-preman disembeli kabeh di sana itu. Kalau Gus Soadi Abu Amar sudah turun gunung ngamuk, saya nggak bisa menasihati. Keamanan di Pasuruan seperti apa saya nggak bertanggung jawab, karena beliau kalau sudah kadung ngamuk ya, beliau itu mukibin dulunya. Gus Soadi itu mukibin, mobil diberikan, perempuan diberikan, rumah dibuatkan. Setelah beliau sadar, malah justru nggak ada rasa terima kasih dari Habaib Alawi, khususnya yang ada di Pasuruan, malah menghujat beliaunya. Nah ini pengumuman ya, sekaligus peringatan penting bagi RT, RW, Lurah, Camat, Bupati. Berikut wali kotanya sekalian ya, yang ada di Pasuruan sana. Ini seluruh mata anak bangsa melihat kalian semua loh ya, menunggu kepastian hukum yang benar ada di pihak siapa. Jadi yang disampaikan oleh beliau 1633
Masehi itu pas zaman Mataram Islam berkuasa itu sudah ada makam itu. Walaupun sekarang makam Serambi itu tidak merupakan wakaf tapi milik negara dan diperuntukkan, musabalah namanya. Musabalah itu tanah yang diperuntukkan untuk pengkuburan. Bahasa Arabnya musabalah atau musbalah atau musabalah. Menurut kitab Nihayatul Zen karya dari Syekh Nawawi Al-Bantani harus dirubuhkan, hudima. Jadi menurut agama ya harus dirubuhkan memang. Kalau batu nisannya, ya kalau palsu ya dirubuhkan, oh palsu kok. Yang lainnya ya jangan dirubuhkan, diratakan saja, dicongkeli, disamaratakan seperti makam-makam lainnya. Nanti kalau ini dibiarkan akan diadakan acara-acara mauludan, khol-kholan, istighosahan, dan dihiasi dengan bunga-bungaan, rampe-rampean, ya seperti apa taman-taman itu. Nanti akhirnya ya semua akan tertindas. Ini namanya mati ngrepotno wong, urip yang ngrepotno wong ini.